anu nih, biar jadi imam yang letaknya powerful? Kita visual balik ke aja. topik. Karena ini ada hubungannya sama materi kita hari ini. Dan ini jadi salah satu modul yang saya ajarkan juga kepada kader-kader imam di Masjid Pemuda Rahilah. Ya, apa modulnya? Kuncinya begini. Kalau kita ingin menjadi imam yang powerful tilawah itu bukan full power ya. Artinya bacaan yang menyentuh hati, yang menggetarkan jiwa, sehingga yang mendengarnya pun bisa meneteskan air mata. Apa tipsnya? Rakaat yang pertama, kita pakai Al-Fatihah yang basic. Sudah cukup sebetulnya. Ini langkah untuk pemula ya. Lalu kita baca ayat yang lebih panjang. Bukan berarti ayat panjang. Boleh aja misalkan surah, tapi surahnya itu yang ada ayatnya lebih banyak gitu. Misalkan rakaat pertama Al-A'la, itu kan panjang. Atau Ad-Duha misalkan. Ya. Nah, ini informasinya. Apakah wajib seperti itu? Enggak. Ini hanya sharing aja pengalaman kami jadi imam sehingga ada power yang dibangun di dalam sholat. Kenapa ayatnya masih lebih panjang? Ada banyak hikmahnya. Salah satunya rakaat pertama itu bacaannya lebih panjang. Hikmahnya adalah supaya bisa menunggu jamaah lain yang mungkin masih berwudu, yang belum bisa hadir di saf terdepan, sehingga tidak ada yang masbuk gitu. Nah, ini salah satu hikmah kenapa rakaat pertama itu dianjurkan untuk baca ayat yang panjang. Terlebih ayat-ayat yang memang di awal ya, misalnya bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Misalkan Al-Duha dulu, setelah Al-Duha baru Al-Ikhlas misalkan, nggak apa-apa. Atau misalkan yang sunnahnya kalau sholat maghrib itu Al-Kafirun dan surah An-Nas, atau Al-Kafirun Al-Ikhlas gitu kan. Maka bukan Al-Ikhlas dulu ya, tapi Al-Kafirun dulu. Atau bukan Al-Ikhlas dulu baru Al-Duha, tapi Al-Duha dulu di rakaat pertama, barulah rakaat kedua itu yang lebih pendek ayatnya. Tapi di rakaat kedua kita boleh pakai Al-Fatihah improve. Nah, jadi kalau yang pertama biasa aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Wadduha wal-laili idza saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى dan seterusnya. Nah, ini standar dan memang nggak terlalu banyak main variasi gitu ya, jadi santai aja bacaannya. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi rakaat kedua itu lebih diberikan hiasannya, lebih banyak hiasannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau yang rakaat pertama, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rakaat kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu bedanya. Ya, kalau kita perhatikan imam-imam di Mekah juga kayak gitu. Seperti Syekh Bandar Balilah misalkan, rakaat pertama kalau baca pakai nahawan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kayak gini contoh rakaat pertamanya Syekh Bandar Balilah dengan nahawannya ya. Nah, kalau rakaat kedua kita perhatikan beda lagi. Allah
rabbil alamin. Mulai improve tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita belajar variasi. Tujuannya supaya merasakan kenikmatan saat kita sholat maupun saat kita jadi imam ya. Nah, rakaat pertama biasa saja, nggak usah pakai variasi, yang basic. Rakaat kedua baru improve. Kalau improve dua-duanya gimana Ustadz? Nggak apa-apa sih, cuma nanti tidak terkesan. Ya, jadi kalau saya tuh pernah jadi imam, testimoni jamaah tuh Ustadz Bilal kalau jadi imam tuh makin nambah rakaat makin kayak gini nih. Nah, ada sebagian teman-teman kita yang qori jadi imam langsung tinggi di awal. Contoh tarawih. Tarawih itu kan harus diatur banget tuh suaranya, karena kan 8 kali kita baca Al-Fatihah, 8 kali kita baca ayat. Kalau 8 rakaat ya. Gimana caranya, teknisnya? Kalau rakaat pertama udah naik, udah tinggi suaranya, siap-siap habis suara di rakaat ke-6 ke-7 itu. Jadi caranya seperti kita mendaki gunung. Gunung itu kan bertahap. Jadi yang menikmati sholat tarawih itu nggak ngantuk, Pak. Karena ini kenapa imamnya makin nambah rakaat makin power gitu, makin powerful ya. Nah, karena itu tadi kita bertahap naiknya. Tapi kalau kita dari awal udah tinggi, itu jamaah nggak nyaman. Pernah nggak sholatnya tuh kayak imamnya kayak terlalu improve gitu ya. Jadi kayak kurang nyaman, kita tuh merasa aduh kayak berlebihan gini imamnya. Atau mungkin datar-datar semuanya, itu bikin ngantuk biasanya. Nah, makanya tipsnya itu yang rakaat pertama dibikin santai, basic, rakaat kedua pakai variasi ya. Kalau ayat ini sebetulnya tidak harus seperti ini ya. Boleh aja rakaat pertama itu ayat lebih pendek, rakaat kedua ayat lebih panjang, boleh. Tapi kalau kita anggaplah sholat maghrib, yang paling sering mungkin kita jadi imam maghrib atau subuh atau isya ya. Bismillah, jemaah, kita langsung mulai bersama gurunda kita. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Alhamdulillah wa al-Fatihah. Masya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Pak Sardikan sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz hari ini. Ya, alhamdulillah. Senang sekali bisa kembali bertemu secara virtual bersama jamaah Jiharkah Club ya, atau Jiharkah Community ini. Alhamdulillah, nggak kerasa kita sudah masuk ke sesi 8 ya. Ada 3 sesi lagi. Insyaallah kita akan tuntas belajar irama Jiharkah. Mudah-mudahan hari ini hari yang cerah dan penuh dengan kebahagiaan seperti iramanya, irama Jiharkah. Karakternya itu happy. Ada Bu Aya yang sedang bertugas, ada Bu Siti Kapsah yang dalam perjalanan fi amanillah ya. Masya Allah, luar biasa. Di sela-sela kesibukan dan aktivitas kita semua masih sempat untuk bisa belajar bareng-bareng hari ini untuk melantunkan Al-Quran dengan suara indah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang mendengarkan bacaan sahabatnya. Terutama sahabat ya, enggak apa-apa Bu Aya, justru saya apresiasi banget sambil bertugas masih bisa belajar, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jemaah sekalian, sebelum kita mulai, Rasulullah itu adalah orang yang paling senang mendengarkan bacaan Al-Quran sahabatnya.
Ketika sahabat membaca Al-Quran, Rasulullah memuji bacaan sahabat dan suaranya karena keindahan suaranya. Dan tahukah kita, ada salah satu sahabat Nabi SAW yang ketika membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, malaikat itu berkumpul untuk mendengarkan bacaan sahabat tersebut. Sahabat itu bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, sampai-sampai Nabi SAW memuji suaranya Abu Musa. Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud. Wahai Abu Musa, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadamu suara yang indah seperti suaranya keluarga Nabi Daud alaihissalam. Tahukah kita Nabi Daud alaihissalam itu adalah nabi yang punya suara merdu. Dan Rasulullah terkagum-kagum dengan bacaan Abu Musa Al-Ash'ari, sampai-sampai kata Nabi, ketika Abu Musa Al-Ash'ari baca Quran, itu malaikat berkumpul dan mendengarkan bacaan Abu Musa Al-Ash'ari. Nah, ini karena Abu Musa itu membaca Al-Quran tidak sekedar baca dengan tartil, tapi juga berusaha membacanya dengan taghonni, mengindahkan suara, melantunkannya dengan suara yang indah, ya, suara yang merdu. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan masuk ke variasi, ya, pembahasan dengan variasi surah Al-Fatihah. Kenapa ada variasi? Karena ada yang basicnya, gitu kan? Karena ada yang konvensionalnya, makanya ada yang variasi. Kalau kemarin-kemarin kita belajar Al-Fatihah itu yang berurut, naik, datar, turun, naik, datar, turun. Kita sudah belajar juga, ya, Pak Mahridin, kita sudah belajar nada tinggi, ya, bagaimana cara olah vokal atau suara. Kita sudah belajar cara mengolah nafas juga. Kita udah memahami bagaimana komposisi ayat dengan materi tadabbur, ya. Nah, hari ini kita akan coba improve nih Al-Fatihah yang insyaallah relate dengan sesi-sesi sebelumnya, yaitu dengan sesi tadabbur dan juga sesi suara tinggi yang udah kita pernah bahas di pertemuan atau sesi sebelumnya. Nah, kita coba improve Al-Fatihah. Kenapa harus diimprove? Karena kita ingin nantinya ketika bapak-bapak jadi imam, itu nggak gitu-gitu aja Al-Fatihahnya, nggak cuma satu versi. Coba perhatikan Syekh Misyari, perhatikan Syekh Bandar Balila, perhatikan para masyayikh, imam-imam di Timur Tengah, ketika mereka jadi imam, iramanya itu nggak monoton. Walaupun pakai irama, tapi nggak monoton, nggak satu irama gitu. Ada variasinya, ya, Bu Widianti ini. Ini kayaknya Bu Widianti ini sambil wirid atau sambil kondangan ini? Masya Allah. Ya, ini ada Bu Sofia juga yang berhalangan on cam. Gak apa-apa, ya, mudah-mudahan tetap bisa menyimak, ya. Alhamdulillah, terima kasih nih Bapak Ibu semuanya. Weekend itu biasanya banyak acara, ya. Tapi kita masih meluangkan waktu untuk Al-Quran. Mudah-mudahan waktu kita tuh diberkahi sama Allah. Kenapa? Karena sudah meluangkan waktu bersama Al-Quran. Masya Allah. Bu Widianti ini sambil kondangan tuh kayaknya, Masya Allah. Oke, siap. Oke, semangat ya ibu-ibu semuanya. Baik, jamaah sekalian. Ya, kita akan belajar variasi Al-Fatihah karena kita ingin sholat kita lebih khusyuk. Kita ingin ngaji kita tuh Al-Fatihah nggak gitu-gitu aja iramanya, ada improvisasi sehingga nanti berguna sekali saat Bapak Ibu, bapak-bapak terutama, ya, jadi imam. Kalau ibu-ibu mungkin untuk tilawah sehari-hari atau mungkin untuk mengajar putranya di rumah untuk dibekali jadi imam, ya. Nah, jadi kita mesti belajar juga. Ibu itu walaupun tidak jadi imam di masjid, tapi ibu tuh mendapatkan pahala imam. Gimana caranya ibu-ibu dapat pahala imam? Ya, kader anak-anaknya jadi imam. Setiap anaknya baca Quran, setiap anaknya jadi imam, ngalir pahala ke ibundanya. Salah satu ikhtiar saya dan Ustadz Hanan, kita bangun pesantren. Ini di belakang saya ini gambar masjidnya, Masjid Sunset, ya, Masjid Pemuda Rohilah. Nah, Masya Allah, ini juga ikhtiar kita itu untuk membahagiakan orang tua yang dulu udah ngajarin kita Al-Quran sejak kecil. Nah, jadi bapak-bapak ajarkan istrinya. Ibu-ibu yang bergabung di Jiharkah Club ini mesti belajar sungguh-sungguh supaya bisa mengajar kepada anak-anaknya atau bahkan mungkin cucunya. Nggak apa-apa, ya. Insya Allah itu jadi amal jariah. Baik, jamaah sekalian, kita mulai materi kita.
Insyaallah hari ini kita akan belajar menambah variasi surah Al-Fatihah. Menambah berarti sudah punya kan bekalnya Al-Fatihah yang basic ya. Nah, tapi hari ini kita akan coba tambah variasinya yang ada kombinasi dengan nada tinggi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan berita gembira. Alhamdulillah kemarin jamaah murotal maupun jamaah makomat yang sudah ikut mensupport pembangunan Masjid Pemuda Rohilah, kita sudah sampaikan, sudah salurkan donasinya. Alhamdulillah dari jamaah kita walaupun tidak banyak jamaahnya, hanya kurang lebih sekitar 50-an ya yang ikut berwakaf. Kita terkumpul 55 juta ya dari jamaah komunitas ngaji santai untuk menuntaskan pembangunan Masjid Pemuda Rohilah ya. Rohilah itu artinya apa Ustaz? Rohilah itu artinya pengangkut beban umat, pembaharu umat. Nah, ini masjidnya masjid yang berada di kaki Gunung Manglayang ya. Kalau kita berdiri di mihrab masjidnya itu terlihat view kota Bandung, dan kita menghadap kiblat itu pas sholat maghrib itu sunset, kelihatan sunsetnya, makanya disebut juga dengan Masjid Sunset. Saya sudah bersama Ustaz Rifki, Ustaz Rizal dan teman-teman ngaji santai, kita sudah salurkan ini kepada ketua yayasannya langsung, Mas Adit ya, yang menerima wakaf dari Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut berwakaf kemarin. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya, karena insya Allah di masjid ini nanti akan ada bacaan Quran setiap malam, setiap hari bahkan ya, setiap 5 waktu itu insya Allah kalau sudah rampung 100% masjidnya, kita akan ada live streaming sholat 5 waktu di masjid ini, seperti di Masjidil Haram 5 waktu sholatnya. Kemudian di masjid ini juga nanti insya Allah sebulan sekali ada khataman Quran 30 juz. Bahagia sekali ya bagi Bapak Ibu yang ikut berwakaf. Dan saya minta dana walaupun tidak sampai MM-an ya, hanya 55 juta ini sudah Masya Allah sekali. Saya request ini tolong dibangunkan fisiknya benar-benar dipakai untuk sholat, bukan untuk toilet, atau bukan untuk, walaupun itu fasilitas juga, bukan untuk basement, tapi untuk tempat sholat, misalkan seperti dindingnya atau mungkin keramiknya ya, yang bisa langsung berhubungan dengan orang yang melakukan ibadah di tempat tersebut. Nah, ini saya request ke Mas Adit ya. Nah, maka berbahagia Bapak Ibu semuanya yang kemarin ikut berwakaf ya, insya Allah nanti ada khataman Quran, ngalir pahala 30 juz kepada kita semua yang sudah berwakaf. Kemudian seminggu 2 kali juga ada sholawat, kemudian zikir ya. Kebetulan saya sendiri yang memimpin zikirnya, zikir Rohilah ya. Kemudian juga ada kajian-kajian. Kemudian nanti insya Allah juga kalau Bapak Ibu main ke kota Bandung, boleh banget singgah ke masjid ini ya. Nah, kita nanti mungkin kalau ada pertemuan offline-nya ya, pertemuan jamaah makomat nih offline, pengen ngadain di Bandung, saya akan jamu Bapak Ibu semuanya untuk bisa belajar bareng, menikmati kawasan pesantren Pemuda Hijrah, dan kita akan coba i'tikaf nanti insya Allah di Masjid Pemuda Rohilah. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan ya, Ramadan tahun depan kita sudah bisa tarawih bareng di sini ya. Saya juga ini jadi bimbang, soalnya dari teman-teman di Amerika juga pengen ngundang lagi di LA dan di Washington, tapi kayaknya saya istikharah dulu. Tahun ini kayaknya saya jaga gawang ya istilahnya tuh ya. Kayaknya saya akan coba makmurkan Masjid Pemuda Rohilah dulu. Jadi jamaah yang ingin sholat nanti bulan Ramadan main ke Bandung wajib ya singgah di masjid ini. Ini masjid kita bareng-bareng, walaupun kita mungkin berwakaf 100.000, mungkin lebih dari 100.000, itu semuanya insya Allah jadi amal jariah. Dan masjid ini yang spesial, di masjid ini adalah menjadi salah satu masjid pusat peradaban kota Bandung, karena nanti insya Allah 2024 kita akan, bukan jadi pilpres ya, bukan 2024 itu, kalau ngomong 2024 langsung ke sana ya koneknya ya. 2024 insya Allah nanti masjid ini akan menjadi center untuk pembinaan ratusan masjid di kota Bandung. Target saya Januari itu 500 masjid binaan kota Bandung akan berpusat di sini. Jadi mungkin bapak ibu nih yang jadi DKM nih di kota Bandung, nanti bisa join jadi masjid binaan kita. Kita akan kasih program untuk keberlangsungan dakwah di masjid-masjid kota Bandung, sehingga Masjid Pemuda Rohilah ini itu jadi center untuk masjid sekota Bandung. Target saya bersama Mas Adit, ketua yayasan, insya Allah kita akan setahun itu targetnya 500 sampai 1000 masjid yang dibina
Yang dibina itu bukan jamaahnya, tapi DKM-nya. Nanti DKM yang sudah punya program bagaimana memakmurkan masjid, mulai dari program Quran, program dakwah, program lingkungan dan seterusnya, itu nanti akan bermanfaat untuk umat yang ada di masjidnya masing-masing. Nah, makanya beruntung dan berbahagia sekali nih jamaah yang kemarin sudah ikut berwakaf. Mudah-mudahan jadi amal jariah insyaallah ya. Oke, ini iklan. Iklan nih, biar iklannya kabar bahagia kan, seperti Jiharka. Ustadz, kalau kami ingin wakaf lagi masih bisa nggak Ustadz? Ya, kalau ingin berwakaf lagi, kebetulan masjid ini sudah terkumpul 100% dana pembangunannya sekarang dalam tahap finishing ya, artinya melanjutkan pembangunan. Kalau untuk dananya dari 8 miliar yang kita alokasikan itu sudah terkumpul semua, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sudah terkumpul 100%. Tapi di kawasan Masjid Pemuda Rohila ini ada nanti sekolah entrepreneur untuk anak-anak muda. Ada 20 Mind, ada sekolah rimba juga untuk SD-nya. Ada kawasan-kawasan kajian. Ini luas sekali ya. Ini gunung soalnya, kaki gunung. Nah, kalau ingin berwakaf nanti boleh saja, tapi bukan lagi untuk masjid karena masjid sudah ditutup wakafnya, sudah full, sudah tercover semua. Tinggal nanti mungkin untuk kawasan pendidikan kayak asrama tahfiz, asrama putra, asrama putri, kemudian nanti ada kawasan-kawasan kajian juga, karena ini bentuknya tuh bukan seperti pondok pesantren ya. Kalau pondok pesantren kan pure pendidikan, kalau ini memang kawasan youth space, kawasan pemuda untuk belajar agama. Ada pesantrennya juga, ada kawasan kajian yang sifatnya itu santai, ada kawasan bermainnya juga ya, ada outboundnya, ada stable-nya. Sekarang kita udah ada 6 kuda dari Belgia juga ya, ini dari wakaf umat juga. Nah, jadi ini kawasan yang diciptakan untuk anak-anak muda Kota Bandung ya, untuk bisa belajar agama dengan santai. Nah, alhamdulillah saya dapat amanah untuk membantu di bidang tarbiyahnya atau bidang pendidikan agama, terutama untuk program di masjid ini. Terima kasih ya sekali lagi kepada jamaah semuanya, semoga jadi amal jariah. Baik, gimana biar jadi imam yang powerful? Kita balik ke topik. Karena ini ada hubungannya sama materi kita hari ini. Dan ini jadi salah satu modul yang saya ajarkan juga kepada kader-kader imam di Masjid Pemuda Rohilah. Ya, apa modulnya? Kuncinya begini, kalau kita ingin menjadi imam yang powerful tilawah itu bukan full power ya. Artinya bacaan yang menyentuh hati, yang menggetarkan jiwa, sehingga yang mendengarnya pun bisa meneteskan air mata. Apa tipsnya? Rakaat yang pertama, kita pakai Al-Fatihah yang basic. Sudah cukup sebetulnya. Ini langkah untuk pemula ya. Lalu kita baca ayat yang lebih panjang. Bukan berarti ayat panjang, boleh aja misalkan surah, tapi surahnya itu yang ada ayatnya lebih banyak gitu. Misalkan rakaat pertama Al-A'la, itu kan panjang, atau Ad-Duha misalkan. Ya. Nah, ini informasinya. Apakah wajib seperti itu? Enggak, ini hanya sharing aja pengalaman kami jadi imam, sehingga ada power yang dibangun di dalam sholat. Kenapa ayatnya mesti lebih panjang? Ada banyak hikmahnya. Salah satunya, rakaat pertama itu bacaannya lebih panjang. Hikmahnya adalah supaya bisa menunggu jamaah lain yang mungkin masih berwudu, yang belum bisa hadir di saf terdepan, sehingga tidak ada yang masbuk gitu. Nah, ini salah satu hikmah kenapa rakaat pertama itu dianjurkan untuk baca ayat yang panjang. Terlebih ayat-ayat yang memang di awal ya, misalnya bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Misalkan Al-Duha dulu, setelah Al-Duha baru Al-Ikhlas misalkan, nggak apa-apa. Atau misalkan yang sunnahnya kalau sholat maghrib itu Al-Kafirun dan surah An-Nas, atau Al-Kafirun Al-Ikhlas gitu kan. Maka bukan Al-Ikhlas dulu ya, tapi Al-Kafirun dulu. Atau bukan Al-Ikhlas dulu baru Al-Duha, tapi Al-Duha dulu di rakaat pertama, barulah rakaat kedua itu yang lebih pendek ayatnya. Tapi di rakaat kedua kita boleh pakai Al-Fatihah improve. Nah, jadi kalau yang pertama biasa aja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى dan seterusnya. Nah, ini standar dan memang nggak terlalu banyak main variasi gitu. Ya, jadi santai aja bacaannya. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi rakaat kedua itu lebih diberikan hiasannya, lebih banyak hiasannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau yang rakaat pertama, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rakaat kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu bedanya. Ya, kalau kita perhatikan imam-imam di Mekah juga kayak gitu. Seperti Syekh Bandar Balilah misalkan, rakaat pertama kalau baca pakai nahawan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kayak gini contoh rakaat pertamanya Syekh Bandar Balilah dengan nahawannya ya. Nah, kalau rakaat kedua kita perhatikan beda lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulai improve tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Gitu. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita belajar variasi. Tujuannya supaya merasakan kenikmatan saat kita sholat maupun saat kita jadi imam ya. Nah, rakaat pertama biasa saja, nggak usah pakai variasi. Yang basic. Rakaat kedua baru improve. Kalau improve dua-duanya gimana Ustadz? Nggak apa-apa sih, cuma nanti tidak terkesan. Ya. Jadi kalau saya tuh pernah jadi imam, testimoni jamaah tuh Ustadz Bilal kalau jadi imam tuh makin nambah rakaat makin kayak gini nih. Nah, ada sebagian teman-teman kita yang qori jadi imam langsung tinggi di awal. Contoh tarawih. Tarawih itu kan harus diatur banget tuh suaranya karena kan 8 kali kita baca Al-Fatihah, 8 kali kita baca ayat. Kalau 8 rakaat ya. Gimana caranya, teknisnya? Kalau rakaat pertama udah naik, udah tinggi suaranya, siap-siap habis suara di rakaat ke-6 ke-7 itu. Jadi caranya seperti kita mendaki gunung. Gunung itu kan bertahap. Jadi yang menikmati sholat tarawih itu nggak ngantuk Pak. Karena ini kenapa imamnya makin nambah rakaat makin power gitu, makin powerful ya. Nah, karena itu tadi kita bertahap naiknya. Tapi kalau kita dari awal udah tinggi, itu jamaah nggak nyaman. Pernah nggak sholatnya tuh kayak imamnya kayak terlalu improve gitu ya. Jadi kayak kurang nyaman, kita tuh merasa aduh kayak berlebihan gini. Imamnya atau mungkin datar-datar semuanya itu bikin ngantuk biasanya. Nah, makanya tipsnya itu yang rakaat pertama dibikin santai, basic, rakaat kedua pakai variasi ya. Kalau ayat ini sebetulnya tidak harus seperti ini ya. Boleh aja rakaat pertama itu ayat lebih pendek, rakaat kedua ayat lebih panjang, boleh. Tapi kalau kita anggaplah sholat maghrib, yang paling sering mungkin kita jadi imam maghrib atau subuh atau isya ya, maka formasinya yang pertama itu lebih panjang, yang keduanya lebih sedikit. Kalau kita mungkin menyimak imam-imam sholat subuh Jumat yang biasanya disunahkan baca surah As-Sajdah. As-Sajdah itu kan panjang.
Rakaat keduanya sunahnya al-insan. Al-insan lebih sedikit daripada ayat as-sajadah, surah as-sajadah. Kayak gitu. Nah, maka jamaah sekalian, kita atur formasi ini supaya ada kesan. Nah, ini goalsnya, supaya berkesan bacaan itu. Yang pertama santai imamnya, walaupun panjang. Yang kedua pendek tapi enak gitu. Nah, kayaknya tuh bikin nagih tuh sholatnya, ya, bikin nagih sholatnya. Ya. Nah, jadi ini tipsnya supaya kita merasakan kenikmatan di dalam sholat. Begitu juga seperti kemarin ya, kejadian di pesantren. Kenapa tadinya saya sampaikan masjid itu alhamdulillah sudah tuntas pembangunannya 100%, dana terkumpulnya sudah 100%. Karena kejadiannya beberapa waktu lalu saya sholat maghrib, ada salah satu donatur yang berkunjung ke pesantren, ya, beliau sholat di belakang saya jadi makmum. Saya nggak tahu ada donatur, ada apa. Jadi benar-benar nggak di set up, ngalir aja pak. Saya baca rakaat pertama tuh biasa aja variasinya, ayatnya juga biasa saja, nggak ada improve. Rakaat kedua saya pakai improve karena terbiasa seperti itu. Al-Fatihah ayatnya pakai improvisasi. Habis sholat, donatur tersebut tersentuh hatinya gara-gara bacaan Ar-Rahman. Qadarullah, beliau itu langsung men-cover seluruh pembangunan dana yang masih belum terpenuhi untuk pembangunan masjid. 3M pak, beliau nyumbang untuk menuntaskan pembangunan masjid. Dan kenapa beliau berani nyumbang? Karena beliau merasakan kenikmatan di dalam sholatnya lewat bacaan imam. Dan itu testimoni langsung di depan saya. Ustadz, makasih banyak baca Ar-Rahman. Jadi ngingatin saya tuh, apa lagi yang saya kejar di dunia ini kalau bukan untuk berwakaf gitu. Nah, jadi gara-gara Ar-Rahman tadi tersentuh hatinya, terketuk hatinya untuk ikut berwakaf dan nggak nanggung-nanggung. 3M langsung besok pagi 1M dibawa pakai kardus. Kemudian minggu depannya 2M ditransfer. Masya Allah, ini salah satu keajaiban dari bacaan Al-Quran. Ya, nah jamaah sekalian, jangan diniatkan dapatin 3M, nggak akan dapat pak. Tapi diniatkannya apa? Supaya kita yang membaca Quran dapat hidayah, ya, dapat keindahan daripada Al-Quran itu sendiri. Orang yang mendengarkan itu yazidul Quran, yazidul iman, ya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah iman orang yang mendengar. Saya yakin sekali donatur tadi itu, ya, beliau itu tersentuh hatinya, bergetar hatinya karena Al-Quran. Bertambah imannya karena mendengarkan Ar-Rahman. Nah, dan saya itu sudah memang terbiasa, rakaat pertamanya biasa, rakaat keduanya pakai improvisasi, gitu ya. Makanya penting banget, ini tips yang sederhana tapi jarang diperhatikan oleh para imam. Kebanyakan imam itu ngegas di awal gitu. Kebanyakan para imam itu di awal itu surahnya pendek, rakaat keduanya panjang. Padahal yang kebanyakan masbuk jamaah itu di rakaat yang pertama, gitu kan? Sehingga habis sholat nggak ada kesan gitu di hati, ya. Mudah-mudahan nih jamaah JRK semuanya bisa jadi imam yang powerful. Oke, kita coba ulas dulu rumus variasi Al-Fatihah irama JRK. Jamaah sekalian, kita baca ta'awuz bareng-bareng ya. Silakan ikuti suara salah satu dari mentor kita. Ya, saya akan baca, nanti jamaah ngikutin suara mentor ya. Dari isti'adzah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rumusnya untuk yang pertama itu naik ya. Jiharkah naik ke atas. Coba. Jiharkah naik ke atas. Oke, ini rumusnya. Lalu kemudian kita coba convert ke dalam Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabb itu
sudah mulai naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian jihad datarnya lurus. Jiharkah datarnya lurus. Sebentar nih, ada penambahan kalimat nih, kata ya. Jadi bukan ke lurus tapi lurus saja. Bentar, saya edit dulu. Oke. Jiharkah datarnya lurus. Coba diulang bareng-bareng, 1, 2, 3. Jiharkah datarnya lurus. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jiharkah turun ke bawah. Jiharkah turun ke bawah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke, kita coba ya, ulang kembali rumus saja tanpa membaca ayatnya. Ya, saya contohkan dulu 3 nada, naik, datar, turun. Ingat ya, naik itu suara kita ke atas, lurusnya itu flat aja, baru turunnya itu agak dikecilkan suaranya ke bawah. Ya, saya contohkan, perhatikan rumus saja. Jiharkah naik ke atas. Ini tunnya saya tambahin ya, supaya ibu-ibu mudah ya mengikutinya, nggak kerendahan ya. Jiharkah datarnya lurus. Jiharkah turun ke bawah. Coba bareng-bareng, 1 rumus saja ya, 1, 2, 3. Jiharkah naik ke atas. Jiharkah datarnya lurus. Jiharkah turun ke bawah. Oke, sekarang kita baca ayatnya ya, bareng-bareng, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, Masya Allah. Jadi ini adalah rumus yang basic ya, yang basic. Yang variasinya ada di ayat berikutnya. Contohnya, jiharkah tinggi ke atas. Jiharkah tingginya lurus. Lurus tapi dia posisi nadanya udah di atas tuh. Udah di atas, tinggal dilurusin ujungnya. Jiharkah miring ke bawah. Jiharkah miring ke bawah. Jiharkah turun ke bawah. Kita coba ya bareng-bareng rumus saja. 1, 2, 3. Jiharkah tinggi ke atas. Jiharkah tingginya lurus. Jiharkah miring ke bawah. Jiharkah turun ke bawah. Lebih semangat atuh ya. Sekali lagi Bapak Ibu, dari nada tinggi ya, 2 kali nada tingginya. 1, 2, 3. Jiharkah tinggi
ke atas, jihar tingginya lurus, jiharkah miring ke bawah, jiharkah turun ke bawah. Oke, saya akan baca ayatnya, silakan diperhatikan untuk nada tinggi ya. Jiharkah tinggi ke atas. Nah, jadi tingginya berada di tengah-tengah, bagian tengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Suaranya mana Ustaz Dimas? Diulang lagi ya, diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekali lagi dari Iyyaka. Ikuti suara saya bareng-bareng. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, suaranya kayak nggak keluar ya. Pada rendah-rendah semua suaranya, kelihatan dari raut wajahnya. Oke, satu kali lagi yuk kita ulang dari ayat 2 ya. Bismillahnya standar seperti biasa, atau dari basmalah juga nggak apa-apa. Dari basmalah aja ya. Basmalah turun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekali lagi sebelum kita praktek ya. Nanti ada yang mau coba boleh ya. Kita baca dulu bareng-bareng yang semangat ya. Dari bismillah. 1, 2,
Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Bapak Ibu sekalian, itu tadi contoh variasi yang memang nadanya itu sudah tidak berurut ya. Kalau dari ayat 5 sampai 7 ya, maka turunnya 2 kali ya. Ini nggak apa-apa, untuk variasi nggak masalah karena kita sudah menguasai kan nada basicnya. Kalau untuk improve-nya itu bebas ya, mau diulang berapa kali, yang penting nggak sumbang aja nadanya. Oke, siapa yang mau coba Pak? Ayo, ini kesempatan nih baca. Wah, Masya Allah, banyak banget yang raise hand nih. Oke, saya ke Pak Nurdin dulu ya. Silakan Pak Nurdin. Teman-teman operator dibantu spotlight ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Loh, kayak aku hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Bagus sekali Pak Nurdin. Koreksi sedikit ya. Untuk susunan nadanya sudah betul Pak ya. Naik, datar, turun, tinggi, tinggi, turun, turun. Sudah bagus sekali. Tinggal karakter jiharkah itu mendayu-dayu. Jadi lebih dilenturkan lagi suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ada ayunan di situ. Ini karakter jiharkah. Beda sama kurdi. Kalau kurdi kan tegas. Alhamdulillahi Rabb, gitu kan. Kalau jiharkah ini irama yang banyak ayunannya. Coba Pak Nurdin ulang 3 ayat saja. Alhamdulillah sampai Maliki. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Nah, jadi santai. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Bukan bukan ma, lembut dia. Maliki Yawmiddin. Masya Allah. Bapak belajarnya sama Ustaz Rizal apa Ustaz Dimas? Ustaz, saya lupa saya Ustaz Rizal. Ustaz Rizal, pantesan Pak. Nggak ada lembut-lembutnya. Ustaz Rizal mah tegas kan suaranya. Kalau Ustaz Rizal tuh gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman
Ustaz Rizal jangan keras jangan tegas-tegas suaranya gitu. Masya Allah, bagus ya. Masukannya itu aja Pak Nurdin, dari karakter iramanya itu lebih dibikin lembut lagi, lebih lembut lagi ayunannya gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Oke, sekarang ke Ibu Husni. Ya, silakan Bu Husni. Ini spotlightnya kemana kan? Tahan. Ini spotlightnya salah nih. Add spotlight ya teman-teman operator, bukan spotlight, add spotlight. Nah, jadi wajah Ustaz masih kelihatan. Mana nih Bu Husni? Hilang lagi. Ini ya. Siapa nih operatornya nih? Operatornya kurdi banget nih, nggak ada jiharkannya. Oke, silakan Bu Husni. Aku kok hilang ayo. Ngeres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silang. Oh, boleh. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, bagus banget, Masya Allah. Ini ciri khasnya ibu-ibu ya, kalau jiharkah tuh mendayu-dayu ya, Masya Allah. Bu Husni tinggal di ayat 5 aja ya, sedikit ya. Tadi ayat 5-nya kurang full ke atas ya, kurang full ke atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Coba diulang, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, Masya Allah, bagus. Nah, tinggal dipertajam lagi cengkoknya. Kalau itu kan tadi nasta'in, gitu kan? Nah, nanti dipertajam lagi. Nasta'in, nasta'in. Nah, coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, mantap. Masya Allah. Dapat Bu, variasinya bagus sekali. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Husni. Selanjutnya Oh, hilang tersapu ya. Bapak siapa nih ya? Ini yang raise hand orangnya itu aja. Oke, saya ke Pak Fatih ya, Pak Fatih. Silakan Pak. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hilang terus aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Loh, hilang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Oke, Masya Allah. Bagus ya, nadanya sudah betul. Tinggal suara. Suara Pak Fatih lebih dominannya ke hidung ya. Coba lebih diturunkan lagi, suaranya lebih ngebas lagi ya. Nanti latihan suaranya lebih tebal lagi ya. Baik, barakallahu fiik. Bagus kan Pak Fatih. Nadanya sudah bagus ya, sudah berurut ya. Sekarang kita dengarkan Ibu Nora ya. Silakan Bu Nora. Tuh, tanah ke omang dah. Ya Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, Masya Allah. Bagus Bu, Alhamdulillah. Jadi bisa menyesuaikan ya suaranya ya. Yang terpenting itu buat ibu-ibu, karena tune suara kita yang cowok sama yang ibu-ibu kan beda ya. Nah, jadi mesti dinaikin memang tune-nya. Kalau yang bapak-bapak mungkin ngambilnya dari low ya, dari low. Kalau ibu-ibu ngambilnya dari mid ya. Atau mungkin langsung ke high juga nggak apa-apa. Nah, kalau bapak-bapak nggak bisa tuh, harus mulai dari alham. Kalau ibu-ibu nah gitu ya. Nah, baik, silakan nanti kalau berlatih disesuaikan dengan tune-nya sendiri gitu ya. Baik, barakallahu fiik Bu Nora, bagus, alhamdulillah nadanya sudah tepat ya. Oke, jamaah sekalian, satu lagi ya. Mungkin nggak semua yang belum dapat kesempatan, nanti maksimalkan kesempatan talaki call. Tujuan kita bikin talaki call itu karena kita pengen jamaah yang belajar di Zoom itu dapat kesempatan talaki, diperbaiki gitu ya. Jadi jangan sampai dilewatkan tuh sesi tuh talaki di telepon ya. Karena inti belajar Quran itu talaki. Nah, kalau kita hanya satu arah saja itu namanya kajian, bukan ngaji Quran ya. Kajian kan cuma dengerin aja, insight ya, dapat ilmu. Kalau kalau kita ngaji Quran itu mesti berguru, mesti bertalaki supaya dibetulkan kalau ada yang keliru ya. Baik, jamaah sekalian, satu lagi, siapa yang beruntung? Udah nak aku dah. Masya Allah. Saya coba ke Pak Arisandi ya. Aduh, kena Yang ini. lainnya nanti insya Allah di talaki call ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik. Mumtaz, bagus Pak, nggak ada koreksi, Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, jamaah sekalian, sudah ada beberapa tadi yang mewakilkan ya. Yang belum dapat kesempatan, nanti maksimalkan ya sesi talaki bersama mentor ya. Baik, kita ulang satu kali lagi bersama-sama. Nah, ini variasi jemaah. Kalau yang bukan variasi itu tinggal diulang saja, naik datar turun, naik datar datar turun. Nah, kalau tidak ada variasi contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini masih naik, bukan tinggi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama seperti ayat Alhamdulillah tadi. Ihdinas siratal mustaqim Ar-Rahmanir Rahim. Sama tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau yang basic berurut. Kalau yang variasi bedanya di 3 ayat saja. Ayat 5, 6 dan permulaan ayat 7. Ya, sampai sini aja yang membedakan dengan yang basic. Kalau yang basic Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Variasi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau yang basic Ihdinas siratal mustaqim. Kalau yang variasi Ihdinas siratal mustaqim. Kalau yang basic Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang variasi Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu tuh yang membedakan yang versi yang sederhana, yang basicnya dengan yang variasi atau improve ya, improvisasi. Nah, jamaah sekalian, jangan bingung ya. Nah, kita kalau pakai yang basic itu tinggal diulang-ulang saja formasi 3 nada. Naik, datar, turun, naik, datar, datar, turun. Sedangkan yang variasi itu yang membedakannya hanya di 3 ayat ini saja. Gitu ya. Baik, kita ulang yang variasi ini dari awal ya, dari basmalah bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tinggi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Pekan depan kita ujian. Ujian apa Ustaz? Praktek tilawah imam sholat surah pendek. Bapak Ibu sekalian, kita udah belajar Al-Fatihah 2 versi ini. Berarti pekan depan kita coba Al-Fatihah yang versi yang kedua nggak apa-apa ya. Nah, nanti silakan yang Al-Fatihah tadi plus surah yang udah kita latih di sesi-sesi sebelumnya. Kan banyak banget tuh surah-surah pendek. Pilih 1 surah pendek. Oke? Nah, jadi nanti nggak ada modul printnya. Jamaah langsung aja perform, ya. Tapi saya tetap akan mengulas kembali 3 surah atau 2 surah yang udah pernah dibahas, surah pendeknya. Nanti jamaah usahakan jangan nambah surah baru gitu. Surah yang udah pernah dipelajari aja. Ya, kita langsung praktek nanti pakai takbir. Dari mulai takbir tuh sudah pakai irama jiharkah. Allahu Akbar. Biasanya yang nyasar-nyasar ke irama lain tuh dari takbirnya udah salah. Ya. Allahu Akbar. Bismillahir.
bukan jiharkah ya? Kenapa jadi kurdi gitu kan? Nah, itu tuh karena takbirnya, startnya salah tuh, salah ngambil irama gitu. Apalagi kalau ngikutin irama iqomahnya atau azannya. Kalau iqomahnya pakai jiharkah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu, lurus dan dirapatkan softnya. Allahu Akbar. Nyambung nggak sama muazin? Nyambung ya? Makanya bapak-bapak kalau jadi imam itu briefing dulu sama muazinnya. Tektokan dulu sama marbotnya. Ya, tanyain tuh muazin, kamu bacain, kamu lantunkan azannya pakai irama apa? Kayaknya saya pengen pakai irama apa? Yang lagi viral. Yang lagi viral tuh kan banyak ya. Jiharkah juga viral tuh. Jiharkah nih, oke, udah ready kita kan jiharkahnya kan dari modul Maqamat Club. Ya udah, Allah. Tapi jangan nanti Allahu Akbar, jiharkah naik ke atas. Hati-hati ya, bisa batal sholatnya. Itu Pak Dodi, Pak Imam, kita hanya latihan di luar sholat ya, untuk membiasakan tuh ya kan. Kalau nggak ada rumus tuh kita kadang-kadang agak bingung di mana naiknya, di mana turunnya. Dikasih rumus seperti itu supaya lebih jelas ya posisi makomnya, makanya disebut dengan ilmu makomat ya, penempatan irama pada kalimat-kalimat atau pada ayat-ayat Al-Quran. Baik jamaah sekalian, setelah ini ada audio ya. Jadi audio tuh nggak selalu ada juga, pas dibutuhkan tuh ada ya. Kalau kemarin challenge, nah insya Allah nanti dikirimin audio Al-Fatihah irama jiharkah variasi Al-Fatihahnya ya. Silakan nanti disimak, dipelajari serta modulnya yang hari ini juga insya Allah di-share ke via PDF ya. Silakan nanti dipelajari, diulang-ulang, semoga nanti latihannya lancar. Pekan depan dipersiapkan Al-Fatihah yang ini sama plus surah pilihan ya, jadi surah pendek, bebas mau pilih surah apa, yang penting surah yang udah pernah dipelajari. Yang udah dipelajari itu surah apa aja tuh kan udah banyak tuh yang pendek-pendek, selain ayat panjang maksudnya. Al-Adiyah termasuk ayat pendek ya, Ad-Duha sama. Silakan dipilih salah satunya surah pendek yang sudah pernah dipelajari di sesi sebelumnya. Oke, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan di hari yang sama, di hari Sabtu. Kita masuk latihan jadi imam sholat irama jiharkah, yaitu variasi Al-Fatihah plus surah pendek gitu ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.